lagi yang diharapkannya, tiada lagi yang diimpikannya. Karena kini, seolah dia sudah mendapatkan segalanya. Tumpukan tas Hermes yang harganya bisa menghidupi puluhan desa, gemerlap berlian menyilaukan mata, hingga rusa-rusa di rumput halaman istana megahnya. Mayang Sari, nama yang pernah, dan mungkin akan selalu, dibayangi sebuah gelar tertinggi di ajang salib menyalip rumah tangga. The Legend of Pelakor. Dia bukan pelakor biasa, kelas nafsuan berharap gaji bulanan. Yang dia robek adalah keluarga orang yang pernah jadi nomor satu di republik ini, hancur tak bersisa. Ibarat lagu Abba, pemenang mendapatkan segalanya, sementara yang kalah perlahan tersingkir dari panggung. Namun, benarkah hidupnya yang kini bergelimang harta itu adalah kemenangan? Atau justru, dia adalah pemenang yang tak akan pernah menang? Jejak kelam Mayang Sari, perjuangan seorang The Legend of Pelakor. Agustina Mayang Sari, atau yang kelak dikenal sebagai Mayang Sari. Jauh sebelum namanya mengguncang ibu kota dan dikaitkan dengan lingkaran keluarga cendana, ia tumbuh dari sebuah dunia yang sunyi, tapi syarat makna. Lahir di Purwokerto, 23 Agustus 1971, masa kecilnya tidak diwarnai gemerlap lampu, melainkan aroma kemenyan yang tipis menggantung di udara, dentuman gamelan yang bergetar pelan, dan suara tembang Jawa yang mengalun seperti doa yang tak pernah selesai. Darah seni mengalir murni dari kedua orang tuanya. Ayahnya, Ki Sugito Purbocarito, adalah seorang dalang legendaris, sementara ibunya, Larasatun, Nyi Woro Cengkir Gading, adalah seorang pesinden tersohor. Mayang Sari adalah anak kelima dari 8 bersaudara yang lahir dari rahim istri pertama sang ayah. Tumbuh dalam dinamika keluarga besar, di mana ayahnya memiliki total 5 istri, membuat Mayang Sari terbiasa dengan kehidupan yang majemuk sejak kecil. Ia bukan datang dari ruang kosong. Darah seni mengalir deras dalam tubuhnya. Ayahnya dikenal sebagai dalang wayang kulit di lingkungan tempat ia dibesarkan. Sosok yang hidup di antara bayangan, cerita, dan makna simbolik. Sementara ibunya adalah seorang pesinden, suara yang menjadi jiwa dari setiap pertunjukan. Dari kedua sosok itulah, Mayang kecil tidak hanya belajar bernyanyi, tapi juga belajar tentang rasa, tentang pengendalian diri, dan tentang bagaimana berdiri di atas panggung tanpa kehilangan wibawa. Lingkungan rumahnya tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada aktivitas kesenian, selalu ada latihan, selalu ada suara yang dilatih berulang-ulang demi mencapai kesempurnaan. Dari situlah ia ditempa. Dari situlah ia belajar bahwa suara bukan sekadar bunyi, tapi alat untuk bertahan, untuk naik, dan mungkin, untuk keluar dari takdir yang sudah ditentukan sejak awal. Namun menariknya, di tengah dunia tradisional yang begitu kuat mencengkeram, hati Mayang tidak sepenuhnya tinggal di sana. Di balik tembang Jawa dan gamelan, ada bisikan lain yang ia dengar. Musik pop, radio, dunia luar yang terasa lebih luas, lebih terang, dan lebih berbahaya. Sebuah dunia yang tidak lagi berbicara tentang tradisi, tapi tentang ambisi. Pada tahun 1989, di usia sekitar 17 tahun, Mayang Sari datang ke Jakarta. Mayang Sari datang tanpa perlindungan nama besar. Ia hanya membawa satu hal, suara. Ia bertemu dengan Dadang S. Manaf, seorang musisi senior yang melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dari situlah pintu studio rekaman terbuka. Album pertamanya, Gairah, lahir dari harapan besar. Namun realita berkata lain. Album itu tenggelam di pasaran. Namanya belum cukup kuat untuk bersaing dengan para raksasa industri saat itu. Mayang masih belum dianggap. Namun kegagalan pertama tidak cukup untuk memulangkannya ke Purwokerto. Ia bertahan, mengasah diri, memperbaiki teknik, dan menunggu waktu yang tepat. Tahun 1990, 2 tahun kemudian, ia kembali lewat album Selamat Malam Cinta. Tidak langsung meledak, tapi mulai terdengar. Radio-radio perlahan memutar suaranya.
Publik mulai mengenali warna vokalnya yang khas, halus, tapi menyimpan tenaga. Dari panggung kecil ke panggung kecil, dari festival ke festival, ia membangun namanya sedikit demi sedikit. Bukan dengan sensasi, tapi dengan konsistensi. Ledakan itu akhirnya datang. Lagu Mayang Sari yang meledak dan paling ikonik adalah Tiada Lagi, yang dirilis pada tahun 1997-1998. Lagu ini menjadi hits besar pada masanya, menjadi favorit banyak orang, dan mengukuhkan posisi Mayang Sari sebagai salah S diva. Wajahnya mulai memenuhi majalah remaja. Namanya dibicarakan di mana-mana. Dari seorang penyanyi yang nyaris tak terdengar, ia berubah menjadi idola baru. Lagu Tiada Lagi bukan hanya populer, tapi menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Diputar di pesta, dinyanyikan di karaoke, bahkan menjadi soundtrack emosi bagi banyak kisah cinta. Di titik ini, Mayang Sari memiliki segalanya. Popularitas, uang, dan hasil dari kerja kerasnya sendiri. Ia bukan lagi gadis dari Purwokerto, ia adalah diva baru Indonesia. Di tengah keriuhan kampanye akbar Partai Golkar menjelang pemilu 1997, suasana riuh rendah menyelimuti panggung-panggung politik di berbagai daerah. Di antara deretan artis papan atas yang memeriahkan acara, sosok Mayang Sari tampil mencuri perhatian. Dengan rambut panjangnya yang masih alami dan suara khas yang sedang berada di puncak popularitas, ia menjadi magnet bagi massa yang memadati lapangan. Namun, di balik hiruk-pikuk yel-yel politik dan alunan lagu, ada sepasang mata dari deretan kursi VIP yang tak lepas memandangnya. Di sanalah, di antara jajaran elit partai, duduk Bambang Trihatmodjo, sang pangeran cendana yang saan, koneksi, dan kehidupan yang sudah terbentuk. Ia bukan pria bebas. Ia adalah suami dari Halimah Agustina Kamil, dan ayah dari 3 orang anak, Gendis Siti Hatmanti Soeharto, kala itu berusia 18 tahun, Panji Adhikumoro Soeharto, 14 tahun, Ambang Aditya Trihatmanto Soeharto, 10 tahun. Anak-anak yang telah tumbuh cukup dewasa untuk memahami arti sebuah keluarga. Sama fahamnya usia Mayang Sari yang faham apa arti selingkuh dan pelakor. Di titik inilah, garis itu seharusnya terlihat jelas. Jika ini hanya tentang cinta, mungkin cerita ini mestinya berhenti di sana. Karena, dia tahu bahwa Bambang adalah pria beristri. Tapi kenyataan tidak sesederhana itu. Di balik kedekatan yang mulai tumbuh, publik kelak melihatnya sebagai sesuatu yang lebih kompleks. Bukan sekadar perasaan, tapi juga persinggungan dengan kekuasaan, kenyamanan, dan dunia yang lebih tinggi dari sekadar panggung hiburan. Sebuah dunia yang sulit untuk diabaikan, dan jadi impian semua kaum hawa, cinta bertabur materi. Skandal yang mengguncang tahta cendana ini bermula dari desas-desus senyap di tahun 2000, dan berjalan mulus seolah terlepas dari pantauan cendana, berhubung situasi politik Indonesia yang sedang kacau balau saat itu, yang diikuti dengan peristiwa Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada hari Kamis, 21 Mei 1998. Namun, tabir rahasia nan gelap itu terkoyak secara brutal pada tahun 2005, ketika foto-foto mesra mereka bocor ke internet, memicu badai spekulasi yang tak terbendung di seluruh penjuru negeri. Puncak dari gempa bumi ini terjadi pada Mei 2006, tak lama setelah kelahiran putri mereka, Hirani Siti Hartina Trihatmodjo. Kehadiran bayi mungil itu menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan atas pengkhianatan terhadap pernikahan legal Bambang Trihatmodjo dengan Halimah Agustina Kamil. Ironisnya, drama kolosal ini berlangsung saat sang patriarki, Presiden Soeharto, masih bernapas, namun dalam kondisi kesehatan yang kian rapuh. Sementara sang ibu negara, Ibu Tien, telah wafat 1 dekade sebelumnya, seolah terbebas dari keharusan menyaksikan keruntuhan citra harmonis keluarga yang selama puluhan tahun ia bangun dengan tangan besi. Peristiwa yang diibaratkan sebagai bom atom bagi keluarga cendana ini terjadi pada Minggu malam, 21 Mei 2006, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Halimah Agustina Kamil bersama 2 anaknya, Gendis Siti Hatmanti dan Panji Adhikumoro,
mendatangi rumah Mayangsari menggunakan mobil BMW X5. Dengan penuh amarah, mereka menabrakkan mobil tersebut ke pintu pagar rumah Mayangsari hingga roboh. Setelah gerbang hancur, mereka merangsek masuk ke dalam rumah. Kaca-kaca rumah dipecahkan, dan dilaporkan bahwa kamar pribadi Mayangsari di lantai 2 sempat diobrak-abrik. Terjadi keributan besar antara keluarga Halimah dengan Bambang Trihatmodjo yang saat itu berada di lokasi. Panji Adhikumoro dikabarkan sempat terlibat adu visi terhadap ayahnya sendiri karena membela sang ibu. Terjadi keributan besar antara keluarga Halimah dengan Bambang Trihatmodjo yang saat itu berada di lokasi. Akibat aksi ini, Halimah, Gendis, dan Panji kemudian sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengerusakan rumah oleh pihak kepolisian. Namun, kasus ini tidak berujung pada hukuman penjara karena merupakan konflik internal keluarga Cendana yang sangat sensitif. Kejadian ini secara resmi membongkar rahasia pernikahan Siri Bambang dan Mayangsari. Dan sejak malam itu, seluruh rakyat Indonesia pun resmi menobatkannya sebagai pelakor. Setahun setelah dilabrak, tepatnya pada Juni 2007, Bambang Trihatmodjo resmi mengajukan permohonan cerai terhadap Halimah ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Proses ini sangat alot karena Halimah terus berupaya mempertahankan pernikahan demi keutuhan keluarga dan nasib harta gonogini. Di tengah proses perceraian yang belum tuntas, Presiden Soeharto wafat pada Januari 2008. Muncul insiden terkenal di mana Mayangsari sempat datang melayat ke Jalan Cendana namun dikabarkan diusir oleh keluarga besar demi menjaga perasaan Halimah. Setelah perjuangan hukum selama hampir 4 tahun hingga ke tingkat Mahkamah Agung, Bambang dan Halimah akhirnya resmi bercerai secara hukum negara pada Maret 2011. Hanya berselang beberapa bulan setelah cerai dari Halimah, Bambang meresmikan pernikahan sirinya dengan Mayangsari di hadapan negara pada 11 Juli 2011. Sejak saat itu, Mayangsari resmi menjadi istri sah Bambang Trihatmodjo secara hukum. Secara total, Mayangsari membutuhkan waktu sekitar 14 tahun sejak awal menjalin hubungan perselingkuhan, merusak rumah tangga Halimah, hingga akhirnya resmi menjadi istri sah Bambang Trihatmodjo di mata negara. Sebuah drama panjang perjuangan seorang pelakor akhirnya tunai sudah. Dari seorang biduan daerah yang menjemput nasib di ibu kota, kini ia telah bertahta sebagai nyonya besar di singgasana Cendana yang paling prestisius. Narasi gadis lugu desa miliknya kini telah bersalin rupa menjadi tumpukan tas Hermes yang harganya sanggup menghidupi satu desa, serta deretan aset properti yang luasnya seolah tanpa batas. Impian itu terwujud sempurna di atas puing-puing pagar simpruk yang roboh dan air mata seorang istri sah yang terpinggirkan. Tak ada lagi panggung-panggung sempit. Kini panggungnya adalah karpet merah kehidupan jet set, di mana setiap langkahnya diiringi gemerincing kemewahan dari gurita bisnis bernilai triliunan. Tubuhnya kini dibalut kilauan berlian, yang harganya mampu membeli ribuan mimpi rakyat jelata, sementara jemarinya yang dulu memegang mikrofon panggung kecil, kini dihiasi batu-batu mulia koleksi kelas dunia yang kilaunya seolah ingin membutakan mata publik dari masa lalunya yang kelam. Sebuah ironi yang getir bagi moralitas, namun kemenangan mutlak bagi sebuah ambisi. Ia membuktikan bahwa di negeri ini, kesabaran dalam menunggu giliran bisa berbuah istana mewah lengkap dengan koleksi mobil premium yang berderet di garasi, serta rusa-rusa yang merumput tenang di halaman pribadinya. Ia bukan lagi sekadar penyanyi. Ia adalah pemilik hak istimewa yang merayakan kejayaan di atas tumpukan aset yang konon takkan habis hingga 7 turunan. Namun, di balik semua kemilau itu, tahta emasnya berdiri di atas fondasi yang rapuh. Seberapapun silau berlian di lehernya, ia tak pernah mampu membeli satu hal, restu murni dari memori publik. Di tengah geng sosialita kepompong yang penuh tawa palsu, ia hanyalah legenda yang namanya selalu disebut dalam satu napas dengan kata pengkhianatan. Apapun yang ditampilkannya di laman sosial medianya, selalu lebih banyak mendapatkan cibiran ketimbang pujian, meski dia mengatakan, tidak peduli dengan semua anggapan itu. The winner takes it all, the loser standing small. Pada akhirnya, hidup memang tampak seperti lirik lagu ABBA,
The winner takes it all. Mayang Sari telah memenangkan segalanya. Ia menggenggam tahta cendana, mengoleksi berlian yang menyilaukan mata, hingga membangun istana dengan rusa-rusa yang merumput tenang di halamannya. Namun, benarkah sang pemenang benar-benar mendapatkan segalanya? Kenyataannya, ada harga mahal yang tak bisa dibayar meski dengan kekayaan triliunan rupiah. Betapa ia harus menerima sanksi sosial seumur hidup. Meski ia memiliki jaringan bisnis dan rumah mewah, ia tak pernah mampu membeli nama baik atau respek murni dari publik. Di balik setiap unggahan bahagianya, bayang-bayang masa lalu selalu hadir seperti hantu yang menolak pergi. Dan yang paling getir adalah warisan opini kepada sang buah hati. Kirani Siti Hartina Trihatmodjo, putri tunggal mereka, yang lahir tanpa dosa, terpaksa harus ikut memikul beban label yang melekat pada ibunya. Mayang mungkin mendapatkan Bambang, tapi ia tak pernah bisa membuat anaknya terbebas dari warisan label itu, sebagai buah cinta dari sebuah hubungan yang menggemparkan. Meski kini ia akhirnya muncul dalam foto keluarga cendana setelah 25 tahun, validasi itu terasa sangat terlambat. Publik tetap melihatnya bukan sebagai tuan rumah asli, layaknya Halimah, melainkan hanya sebagai tamu yang setelah sekian lama akhirnya dibolehkan masuk. Getirnya, Mayang kini hidup dalam sebuah bubble atau gelembung eksklusif, sebuah sirkel pergaulan kalangan sosialita elit. Ia mungkin dipuja di geng kepompong, namun di luar gelembung itu, di dunia nyata, ia tetap menjadi simbol antagonis bagi jutaan perempuan Indonesia. Dan yang paling mutlak, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa seberapapun tinggi jabatannya di keluarga cendana, dan seberapapun suci ia mencoba tampil sekarang, sampai akhir dunia, gelar Legend of Pelakor akan tetap disandangnya. Itu adalah prestasi kelam yang terukir abadi dalam sejarah budaya populer Indonesia. Sebuah noda yang takkan luntur bahkan oleh cucuran air kembang 7 rupa di istana pribadinya. Ia memenangkan sang pangeran dan hartanya, tapi kehilangan satu hal yang paling mahal di dunia, ketenangan tanpa stigma, tanpa cap dan label. Karena pada akhirnya, ada beberapa hal yang tetap tidak bisa dibeli, nama baik dan kehormatan. Nyatanya, pelakor manapun tak akan pernah memenangkan semuanya. Dia akan tetap menjadi pemenang yang tidak pernah menang, meskipun pelakor itu sekelas Legend of Pelakor. Cari bahagiamu tanpa merampok kebahagiaan orang lain.